Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Renungan atau sermon today berjudul Orang yang Beruntung. Saudara-saudara, sermon today ini berbicara tentang orang yang beruntung. Tentunya sangat menarik bagi siapapun dia orangnya. Tidak ada orang yang tidak beruntung. Seorang pedagang mau beruntung, bahkan untung banyak. Siapapun dia pasti mau menjadi orang yang beruntung. Saya teringat ada suatu ungkapan di salah satu media itu yang mengatakan bahwa orang bodoh dimakan dalam tanda petik oleh orang yang pintar, dan orang yang pintar dikalahkan oleh orang yang licik, dan orang yang licik itu dikalahkan oleh orang yang beruntung. Pertanyaan besarnya, siapakah orang yang beruntung itu? Tentunya semua dari kita mau menjadi orang yang beruntung. Tetapi menurut firman Tuhan, tentunya ada aturannya, ada rambu-rambunya, ada aturan mainnya. Saudara-saudara, di dalam Amsal 11 ayat 29b, Amsal 11 ayat yang ke-29b dikatakan, orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Jadi orang bijak, orang pintar itu bisa membawahi orang yang bodoh itu, atau orang yang bodoh itu dikalahkan dalam tanda petik oleh orang yang pandai atau orang yang bijak. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-22, di situ juga jelas tertulis, Amsal 16 ayat yang ke-22 dikatakan, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Jadi saudara-saudara, Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, orang yang paling bijak yang pernah ada. Sebelum dan sesudah dia tidak pernah ada lagi. Jadi saudara-saudara, Raja Salomo menuliskan yang demikian. Kemudian kita coba baca di dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai dengan 10. Yeremia 17 ayat 9 sampai dengan 10. Ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat yang ke-10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi saudara-saudara, orang licik itu mengalahkan orang pandai, atau orang pandai itu dikalahkan oleh orang licik. Betapa banyaknya orang yang licik, saudara-saudara. Orang pandai bisa dikalahkan dengan orang yang licik. Tetapi tentunya kita sudah baca ayat tadi bahwa Tuhan menyelidiki hati dan akan membalas setimpal dengan hasil perbuatannya. Ada suatu jebakan, saudara-saudara, kalau kita dibaca di dalam Lukas 20 ayat yang ke-20 sampai dengan 26. Lukas 20 ayat 20 sampai dengan 26. Saya akan bacakan. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Ayat yang ke-25, lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib
kamu berikan kepada Allah. Ayat yang ke-26, dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang menjebak. Seandainya Tuhan Yesus mengatakan jangan bayar pajak, dengan alasan itu mereka menjeratnya membawa kepada Kaisar. Tidak membayar pajak, saudara-saudara, berarti melawan negara. Kita juga sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak. Tidak membayar pajak, saudara dapat dituntut, diperkarakan. Jadi saudara-saudara, jebakan orang-orang yang licik ini, mereka mau menjebak Tuhan Yesus. Tetapi tentunya Tuhan mengetahui apa isi hati, pikiran mereka. Jadi saudara-saudara, orang licik itu dikalahkan oleh beruntung. Orang licik itu hanya bisa dikalahkan oleh orang yang beruntung. Kalau orang licik mengalahkan orang pintar, orang pandai, tetapi orang licik itu hanya dikalahkan oleh orang yang beruntung. Pertanyaannya, siapakah orang yang beruntung itu? Kita lihat lagi di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jelas sekali saudara-saudara, kalau kita mau beruntung, kita lakukan perintah Tuhan. Kita mau berhasil, kita mau beruntung, lakukan kehendaknya. Ada firman Tuhan yang mengajarkan kita. Kemudian dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan, Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara, jelas sekali firman Tuhan mengatakan, jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang disertai dengan Tuhan, yang menjaga segala tindak tanduknya, segala langkah perilakunya. Sebab kalau dia mau dijatuhkan, mau dikalahkan, difitnah dan lain sebagainya oleh orang yang licik, ada Tuhan yang membackup, ada Tuhan yang melindunginya, membentenginya. Dia mungkin tidak tahu, tetapi Tuhan Maha mengetahui. Dia tidak tahu ada orang yang memfitnah dia. Dia tidak tahu bahwa ada orang yang cerita jelek tentang dia dan bisa mencelakakan dia. Tetapi ada Tuhan yang selalu membela dan menuntunnya. Ayat firman Tuhan seperti ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Saudara-saudara, ada satu kesaksian dari seorang konglomerat. Dia berkata dia adalah orang yang beruntung. Jadi dia tidak mengatakan bahwa dia pandai, dia doktor, dia belajar banyak, dia berpengalaman hebat yang luar biasa, atau dia bekerja dengan begitu keras. Dia bilang, saya orang yang beruntung. Kenapa? Kalau ditinjau dari kerja keras, dia bilang dia kalah dengan orang-orang yang di Tanjung Priok sana, yang bangun pagi jam 3 subuh sudah memikul barang, angkat barang. Itu kerja keras, saudara-saudara. Kalau dibilang pandai, dia bilang saya kalah dengan orang-orang tamatan Harvard University, atau mungkin tamatan MIT, Massachusetts Institute of Technology. Saudara-saudara, tetapi dia mengatakan saya adalah orang yang beruntung, bukan dia orang pandai. Dia katakan saya adalah orang yang beruntung. Kalau saudara baca di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22, Amsal 10 ayat yang ke-22, kita akan bacakan, saya akan bacakan saudara-saudara, Amsal 10 ayat yang ke-22. Dikatakan di sini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara-saudara, kalau kita baca begini, mungkin ada yang berpikir, oh kalau begitu tidak perlu susah payah, santai-santai saja, karena berkat Tuhan saja yang menentukan. Itu salah besar, 100% salah.
Tuhan juga di lain bagian firman Tuhan mengatakan, orang yang tidak mau bekerja, jangan dia makan. Kalau saudara tidak makan, ya tentunya mati. Jadi saudara-saudara, jelas sekali di sini, orang yang beruntung itu bukan karena kemampuannya, bukan karena punya pegangan tertentu, bukan karena jimat-jimatnya, atau bukan karena dia pernah bertapa di gunung A, di gunung B, bukan karena punya backingan orang pandai, orang pintar, pejabat tinggi negara dan lain sebagainya. Tapi satu-satunya cara supaya dia menjadi orang yang beruntung adalah hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Karena dialah sumber penghidupan, sumber berkat yang kekal, dan sumber kehidupan yang kekal. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu, agar kami lebih tahu, lebih mengerti bagaimana menjadi orang yang beruntung itu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau selalu menuntun kami, membimbing kami, agar semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.